Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan penyelenggara. Acara yang kelima, pidato iftitah dari koordinator MUI se-Ekskarsian Kedung. Acara yang keenam, doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu dan saudara dari pengurus MUI Kabupaten Kota se-Ekskarsian Kedung, juga termasuk pengurus Dewan Masjid dan pengurus Batko LPG ke Kabupaten Kota se-Ekskarsian Kedung. Jadi ini adalah ada gagasan yang barangkali ini masukan dari berbagai daerah. Kenapa hanya MUI saja yang kumpul-kumpul, kok kami kalau diajak bareng karena kami membutuhkan. Kebetulan Pak, saya ini juga masih sampai ketua ini ketua Dewan Masjid dan mantan ketua Batko LPG, masih TPG. Dan saya baru ke tahun ini saya pensiun dari pengurus Batko LPG Jawa Tengah. Jadi memang di daerah terasa sekali kurangnya koordinasi antara Batko TPG, Dewan Masjid. Ada masjid, tapi Dewan Masjid tidak bisa berperan dan bahkan LPG tidak berperan, sementara yang masyarakat yang berperan tidak bisa ngurus itu. Maka hari ini kami terima kasih sekali bisa dihadirkan antara pengurus MUI, Dewan Masjid dan Batko LPG, dan harapan kami ini nanti ada tindak lanjut setiap kabupaten kota. Jangan sampai tidak hanya sekedar ketemu selesai, tapi saya ingin ada tindak lanjut kepada bapak-bapak para pengurus MUI, mohon bantuannya. Banyak sekarang ini anak-anak yang dulunya sudah masuk Taman Pendidikan Al-Quran dan taman kanak-kanak Al-Quran, setelah selesai dari taman Al-Quran tidak ada kelanjutannya Pak. Jadi hanya baru bisa baca tulis Al-Quran, tapi kelanjutannya ini belum bisa. Oleh karena kami harapannya ada TKA, Taman Kanak-kanak Al-Quran. Jadi ini ada kelanjutannya sehingga syukur bisa sampai. Ini yang kami harapkan pada kali ini ada rapat koordinasi betul-betul bisa membawa Batko LPG dan Dewan Masjid, anggaplah Batko LPG dan Dewan Masjid jadi anak buahnya ini nggak bawa Pak. Karena apa ini harus didukung. Kalau nggak terdukung seluruhnya, ini jalan sendiri barangkali kurang berhasil. Insya Allah dengan koordinasi antara MUI, Dewan Masjid dan kami banyak terlibat Pak. Di teman-teman ini kadang-kala kalau MUI ini ya pengurus Batko yang banyak di daerah. Ketika Dewan Masjid ya juga teman-teman ada dulu ada Batko tapi dan sementara ini kemarin ketika ada pandemi Pak, Dewan Masjid itu berikan bantuan alat pencegahan disinfektan dan lain sebagainya. Itu ya di Polda itu hampir sekitar Jawa Tengah itu hampir 6 miliar dari Pak Yusuf Kala. Itu yang melakukan Dewan Masjid, tapi kadang-kadang organisasi yang juga yang ngerti Pak. Oleh karena kami berharap nanti koordinasi harus matang benar di dalam rapat koordinasi ini antara pengurus MUI, Dewan Masjid sama. Jadi yang memprihatinkan Pak kali ini Pak, ada beberapa yang memprihatinkan. Satu, di daerah ini banyak masjidnya sudah bagus-bagus Pak. Sekarang itu di Kedung saya muter belum pernah ada masjid yang jelek kayak gini, pamannya kayak gini jelek. Gak ada Pak masjid yang jelek, semuanya bagus Pak. Cuma yang memas jamaahnya Pak.
Saya muda di Jawa Tengah ini, masjid besar yang saya datangi, yang paling banyak subuh, isinya banyak, satu masjid Pekalongan, kota Pekalongan, dua masjid Kauman Semarang, ketiga masjid Embiru Kudus. Yang lain Pak Yusuf Wonosobo dan Wonosobo itu hanya 2 baris Pak, Temanggung 2 baris, Kota Magelang 1 lari nggak penuh Pak, Aldan, Sawitan 1 baris, Kauman Magelang 2 baris. Ini menjadi keprihatinan Dewan Masjid oleh karena saya, tapi tidak akan bisa berjalan sendiri, harus ada yaitu dari dukungan dari ibu dan bantu. Ini yang pertama. Yang kedua masih banyak terjadi, yaitu kalau ada jenazah perempuan, kalau ada jenazah perempuan ini kadang-kadang yang memandikan ini tidak semuanya pun, kadang-kadang masih ada mbak kaumnya. Ini menjadikan keprihatinannya bagaimana ketika itu nanti di Batu Epi dari Masjid mengadakan pelatihan perawatan jenazah yang itu jangan sampai wanita yang meninggal yang memandikan sampai mengkafin itu hanya wong-wong lanang tertentu. Ini tidak prihatin. Begitu pula di Dewan Masjid ini, Dewan Masjid itu menurut masalah bagaimana bangunannya, tapi isinya untuk khotib dan imam ini perlu sekali Pak generasinya persiapkan badal-badalnya, bukan badal yang bola, tapi badal-badal itu. Karena sampai hari ini masih banyak atau masih di Magelang Pak memprihatinkan. Ada beberapa masjid itu yang khotibnya dan imamnya hanya 1. Kalau dia pergi ya sudah, nggak salah. Dan ini masih ada di Magelang. Saya kemarin menugaskan anak pondok itu 16 orang. Saya sebar kamu di kecamatan, kamu cari masjid. Coba nanti khotib imamnya seperti apa, laporannya memprihatinkan. Makanya kami di MUI kemarin mengadakan pelatihan imam khotib dan ini sudah kami lakukan di samping pengurus MUI karena sudah mutar seluruh kecamatan, kami paketkan, kami mintakan kepada pengurus NU dan Muhammadiyah. Kami adakan pelatihan di pengurus NU dan Muhammadiyah dan kemudian ada Pak saya dari NU dengan dari Muhammadiyah ada Pak Salamat ini. Itu sudah Pak itu. Ini sudah jalan. Dan sekarang di Muhammadiyah juga sudah jalan sampai tingkat ranting ya, tingkat NU juga sudah sampai tingkat ranting. Kemudian ada pengumumannya. Alhamdulillah ini jalan. Dan ini dalam rangka apa? Kedepannya jangan sampai masjid ini kosong. Yang ketiga, ini yang menjadi keprihatinan kita adalah juga di MUI ini sekarang ini masih banyak anak-anak muda kita yang miras dan nafsa narkoba. Ini sudah dibendengi lewat LPTI, embargo LPTI. Tapi barangkali kita harus ikut-ikutan Pak ini, membentengi generasi muda untuk tidak makan miras, minum miras dan nafsa. Ini karena dampaknya apa? 1 tawuran, yang kedua balap liar Pak. Ini terjadi tidak di Magelang, di kota Magelang juga ada, di Temanggung juga ada. Temanggung di Paraknya di sana balap liar itu jam 2 sampai jam 1 kaca pas lewat pas ada itu. Kemudian di Purworejo juga ada Pak, di Jalan Lingkar itu masih ada Pak di Purworejo. Jalan Lingkar yang berjalan ke sana itu juga ada balap liar sampai seperti perempatan itu. Kemudian di Wonosobo saya belum sempat karena terlalu jauh, kalau malam saya nggak ada ngaji di sana sih agak berani dari sana. Kebumen masih ada, di Jalan Lingkar juga kebumen masih ada. Oleh karena itulah kami harap nanti antara MUI Dewan Masjid ini mau bagaimana generasi muda tidak tercekoli oleh miras dan narkoba ini. Hingga itu barangkali nanti tidak hanya tugasnya MUI tapi Dewan Masjid sekali juga Batu LPG itu bisa. Ya. Yang terakhir Pak, ini paket saja dari provinsi. Sampai hari ini masih dari 35 kabupaten kota itu yang dapat bantuan dari Pemda APBD itu belum ada separuh. Oleh karena itu, karena mereka yang barangkali kalau di Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo itu sudah lumayan rutin tiap tahun. Temanggung belum bisa maksimal. Purworejo juga alhamdulillah sekarang sudah dikai mobil ya Pak ya. Sudah alhamdulillah. Tapi masih kita kasihan kepada Kebumen Pak dan kota ini. Kota ini katanya belum clear ya Pak. Oleh karena itu kita diminta, termasuk yang memprihatinkan di tingkat provinsi Pak. Di tingkat provinsi itu selama Pak Gubernur, Pak Ganjar 2 periode itu belum pernah mendapat bantuan 1 dapun terhadap pelaksanaan Dewan Masjid. Kepada ini baru 200-an juta. Kepada Barcode tapi kalau mau fasih saja di bawah fasilitasi. Oleh karena itulah jadi ada
dorongan. Bagaimana kalau kita bisa saat menciptakan roda nyenggol politik sedikit. Kemudian alhamdulillah Pak, di kami yang caleg untuk kemarin pengurus ini ada yang berhasil Pak. Alhamdulillah dari mulia Pak Maruf. Ya, alhamdulillah, mohon doa restunya, mudah bermanfaat. Barangkali memang sudah ada di Indonesia sejak lama. Karena para wali yang datang ke Indonesia ini tahu persis bahwa Jawa khususnya Indonesia itu kan Hindu Buddha. Yang nggak tahu bahasa Arab ya, nggak tahu kan? Bagaimana Islam kan? Nggak semudah bertahan kan? Islam mereka bagaimana? Maka mereka menggunakan teori simbol. Simbol apa? Ya, mbok mungkin bodoh sampai gawe panganan. Napa kiai? Ya, siji rengginang. Napa rengginang buat iki? Napa? Kerajaan. Nah, maksudnya apa itu? Renyah. Wong Islam kesini renyah. Tabasum. Tabasmukan ya hikal kasodakokan. Harusnya begitu ya. Biwa cintolik. Tolik juga renyah, rengginang. Rengginang. Kerajaan. Yang kedua, buatlah makanan bahasa Wong Sopo itu satu. Mereka untuk bersatu. Pun damel saking belas ketan nggih. Campur gula nggih. Maksudnya apa? Ya makan satu namanya makan satu. Habis dua ya makan satu. Tidak rompoklas ya satu juga. Maksudnya habis satu. Waqtasimu bihablillah jami'an dan sebagainya. Apa semuanya? Itu apa semuanya? Saya hanya untuk meribas, nggak ngajari, nggak ngajar, nggak ngulang, sama sekali tidak. Yang ketiga, buatlah jenang. Jenang itu mananya apa? Lengket lah. Yang bersaudara itu sing lengket. Selalu ingin mengerti keadaan saudara kita di Allah supaya tidak kecolongan tadi yang lain termasuk jamaahnya kelong tadi itu ungkapan harga masih terbang. Kalau Anda ingin melihat orang berislam, lihatlah sholat hari raya. Kalau Anda ingin melihat orang beriman, tengoklah sholat subuh. Ini ungkapan dari Pak Hamka ya. Menurut saya relevan. Jadi sejak itu sudah prihatin. Ya kalau sejak saat itu, apalagi sekarang, sejak itu saja udah galau. Itu ya. Nah, lengket dan jenang itu kan sudah ada jelas pundi berbumi, pundi gurane, pundi lenane. Maksudnya apa? Ya dalam satu kekerabatan persaudaraan ini ya nggak perlu dibeda-bedakan. Ada tentang segmen orang besar, segmen orang kecil, segmen orang kaya, segmen orang nggak ada itu. Itu jenang. Nah syaratnya apa? Harus berani makan kupat, ngaku lepat. Nah di hari raya ini kita momentum. Sebenarnya hari raya kan tidak harus karena yang kita ngaku lepat kan harusnya sekarang setiap hari bisa. Tapi karena momentum itu penting juga agar orang terhentak
ada satu kegiatan macam itu kita lakukan. Ini dikonfirmasi oleh seorang profesor dari Mesir, asmanipun Ahmad Sharabi, Profesor Ahmad Sharabi. Yang baik mengatakan minal adatil Indonesia, tilkal adatul lati samihal Indonesiuna halalun bihalalin ayafu anni wa anka walam aru hadin adata fi ghairi Indonesia minad dual islamiyah wa ataqidu anna hadya ada hasanah fa innal insana qad yahtamu alihi wa asdiqaihi wa jamaihi khata'an kabiran aw saghiran wa qad yansa ayatu bil afam itu. Jelas deh? Jelas tuh. Dia halal halal. Jadi kalau dicanggalkan dengan hadis, nggak ada hadis perintah halal halal. Nah, ada kemana hadisnya? Nggak ada. Yang mirip ada. Muslim, mangkana lahu mazlamatul yakhihi, pada halal yawma. Itu ada. Barang siapa yang bersalah, hendaklah minta ampun, berhalal-halal hari ini, jangan nanti mati. Hanya begitu maksudnya. Ya. Gitu. Nah, memang kalau ada yang berdebat tentang hukumnya halal bagaimana? Ya, adalah itu nggak usah dibincangkan di sini. Yang jelas tidak ada perintah langsung spesifik, tidak ada. Makanya tidak ada. Nah, kemudian lama-lama berkembang, karena Islam berkembang mungkin dari sangat konservatif, kemudian agak liberal, kemudian kembali ke konservatif. Begitu biasa, dunia itu memang begitu grafiknya. Dulu waktu saya mondok di Tegarjo, kalau saya pakai baju putih, sarung Samarinda ya, sandal jepit ya, gaji hitam, paling santri betul. Sekarang nggak begitu lah, belum dianggap santri betul nih, belum pakai koko. Padahal koko itu apa? Mandarin. Tapi sekarang ini belum santri, belum koko. Ini tidak lagi. Sama dengan para pengusaha yang sudah punya sertifikat halal. Bahkan Ketua Umum kami sering mengingatkan terus bersuara. Beliau telaten luar biasa sampai kecamatan. Beliau ngundang ngaturi para pimpinan dan ya itu saya sampaikan OPD diundang kita itu terhormat merasa. Kalau mau nyedak kiai kan kadang-kadang mereka kok riku, nggak punya nyali katanya. Tapi kalau diundang, alhamdulillah mereka justru malah senang. Itu yang kami rasakan, itu syukuran kita. Sehingga besok pagi kami menggelar halal bihalal, halakok dan mudzakarah ulama, umarok dan cendekiawan muslim Indonesia Kabupaten Wonosobo. Temanya apa? Yaitu menyongsong wajib halal 17 Oktober 2024. Kalau yang mau rawuh welcome nginjang silaturahmi ke Wonosobo di Pendopo Kabupaten juga. Nah, terkait sekaligus ini menjawab satu saja pertanyaan dari Temanggung tentang bagaimana membentuk tim sertifikasi halal. Ya, kami punya tim teknis. MUI membuat lembaga tim teknis aman halal pangan. Ini anggotanya MUI dan dinas terkait, dinas kesehatan, dinas pangan, pertanian dan perikanan, Bapeda sebagai dapur kebijakan. Kalau di Setda kita libatkan bagian keserat dan bagian perekonomian, kemudian ada dinas perdagangan UKM,
Koperasi dan UKM, kemudian ada Dinas Perindustrian yang itu nanti akan menggarap para produsen-produsen. Itu kita bentuk. Koordinatornya siapa? Ya kebetulan mereka mempercayakan kepada MUI sebagai koordinator tim itu. Ya, sehingga kami berharap nanti semua insya Allah semuanya bisa. Dan sebenarnya nanti mereka menanti kita memang proaktif. Ya sekali lagi dengan segala konsekuensinya memang ya butuh waktu, pikiran dan konsep kita itu. Iya, itu yang namanya topo ngeli tapi orang ngeli. Ini cara dakwah zaman dulu itu topo ngeli tapi jangan sampai kendang.